لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Ayat ke-35 yang dibuka. Surah An-Nisa ayat 35 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bersama-sama kegiatan ta'lim pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan membaca dan mengkaji surah An-Nisa ayat ke-35. Kita awali sama-sama dengan baca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Dengungnya perhatikan, dengung-dengungnya jangan sampai kurang, saya contohkan lagi, hati-hati. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira. Saya bacakan lagi, perhatikan ukuran-ukurannya, saya bacakan semuanya, perhatikan, didengarkan.
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Silakan. Barakallahu Ustaz. Wa in khiftum, jadi idhar Pak ya, berarti cepat. Barakallahu Ustaz. Barakallahu Ustaz. Silakan. Hakam fab'athu, diulang dari fab'athu hakaman. Yurida Barakallahu Ustaz. Sebentar Pak ya. Hakaman, jadi hanya gak usah panjang. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Oke.
Oke, barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. وحكما من أهلها ada dengung situ ya. Sebentar Pak. Yurida islahan yuwaffiqillah bukan yuwaffiqillah ya. Yuwaffiqillahu bainahuma. Coba ulang. Yurida Barakallahu fiikum. Bismillah. Barakallahu fiikum. Barakallah. Lanjut. Barakallah. Barakallah. Lanjut. Baik.
Barakallahu Ustaz. Barakallahu Ustaz. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Barakallahu Ustaz. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Satu ayat kita sudah baca secara bergantian. Semoga semakin lancar dan semakin fasih bacaan kita dengan metode seperti ini, saling memperdengarkan bacaannya, saling mencontoh kalau ada hal-hal yang baik sekalipun dari teman sendiri, satu pengajian bisa kita ATM ya, bisa kita amati, tiru dan kembangkan, modifikasi. Baik, berikutnya ayat ke-35 masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Kita kemarin sudah mendengarkan ayat ke-34 mengenai qawwam ya, seorang laki-laki menjadi pemimpin untuk keluarganya, bukan menguasai ya, jadi tidak boleh salah faham, tidak boleh menguasai istri dan anak-anaknya, tapi memimpin dengan cara yang bijaksana, karena yang menguasai itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah faham bahwa suami harus menguasai semuanya, tidak. Nanti kesannya itu bisa semena-mena kalau penguasa ya, menguasai. Tapi sebagai pemimpin yang hendaknya itu memberikan pelayanan yang terbaik, melayani. Jadi pemimpin itu apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Kalau pelayanannya baik ya, pemberian servisnya baik, maka yang dipimpin pun juga akan memberikan timbal balik yang baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, singgung sedikit ayat ke-34 supaya tetap nyambung ya. Kemudian ayat 35 ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa di dalam berkeluarga itu tidak selamanya happy-happy saja. Betul apa salah, Pak? Ini saya bertanya dari sini sampai mana, sampai sini ya. Kalau sini saya nggak nanya nih, belum berhak menjawab, jangan. Kalau jawab nanti antum omong doang, nggak usah jawab, antum dengerin. Dalam berumah tangga itu apakah selamanya happy-happy? Hah? Enggak juga ya. Tapi harus happy ending ya. Ujung-ujungnya happy gitu loh. Ya. Maka doa yang diajarkan Rasulullah gimana itu kalau kita mendoakan orang yang sedang melaksanakan akad nikah, itu biasanya doanya gimana? Barakallahu laka wa baraka alai wa jama'a bainakuma fi khair.
Nah, barakallahu laka, ya. Semoga Allah memberkahi kamu. Wa baraka 'alaika, dan memberkahi pula kepadamu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun, menyatukan, mengumpulkan kalian berdua fi khairin, dalam kebaikan. Barakallahu laka, kalau pakai lam itu faedahnya apa? Lam itu lil milki, ya, kepemilikan, yang baik-baik, yang enak-enak, yang happy-happy, ya. Wa baraka 'alaika, kalau ala itu biasanya apa? Beban di atas pundakmu. Beban, kalau namanya beban itu berat, ya, beban, ya, beban berat biasanya kan begitu. Ini sebuah isyarat bahwa berumah tangga itu kadang happy, kadang tidak happy, kadang senang, kadang sedih, kadang senyum, kadang meringis, kadang tertawa, terkadang menangis. Itu berkeluarga. Tidak ada ceritanya dalam keluarga terus senang, happy terus, enggak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanda kesedihan juga dalam berkeluarga, karena beliau menjadi suri toladan yang paripurna. Cuman, ya, baik ketika senang maupun susah, ya, tertawa maupun menangis, sedih atau senang, itu diharapkan happy ending, ujung-ujungnya senang, ya, ujung-ujungnya tetap dalam bingkai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana? Wong tidak senang kok bisa berkah? Ya bisa lah. Awalnya tidak senang, ada hal-hal yang menyinggung, yang kurang menyenangkan, sehingga menjadi sedih dan menangis. Tapi kalau dalam keberkahan Allah, nanti itu ujung-ujungnya akan menjadi kebaikan. Itulah, paham di sini? Insyaallah. Pokoknya dalam kebaikan saja. Entah senang, entah sedih, itu ujung-ujungnya kebaikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya pahami hadis Rasulullah SAW. Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Ya. In asobatu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika mendapatkan kesenangan, ya, kesuksesan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka sikap bersyukur itu menjadi sarana kebaikan bagi dirinya. Wa in asabatu dharra sabara. Ketika mendapatkan kesusahan, dia mampu bertahan, bersabar, fakana khairan lahu, maka itu menjadi sarana atau nilai kebaikan bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin, atau walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak bisa terjadi, tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang mukmin. Ya, subhanallah. Dalam keluarga kadang senang, kadang enggak senang. Ya, kadang untung, kadang buntung, ya, kadang sakit, kadang sehat, kadang istri kalem, kadang ngomel-ngomel, ya, itu hal yang biasa, ya. Ya Allah, pendek kata, semua kondisi itu berakhir pada kebaikan, mendapatkan kesenangan, bersyukur, ya. Kalau istri nurut, ya, idza nadartaha sarratka, misalnya ketika kita melihat dia menyenangkan, kita bersyukur kepada Allah. Wa idza amartaha, ya, ata'atka, ketika engkau menyuruh dia maka dia mentaati. Tapi kan enggak terus-terusan begitu, ya, kadang-kadang juga mengalami kebosanan, kan enggak pernah jajak ke mall misalnya. Nah, udah lama enggak ke mall nih, bosan di rumah aja misalnya, ya, kadang mengalami boring segala macam. Ya, maka sikap seorang suami tatkala mendapatkan kondisi seperti itu tidak ada cara lain kecuali bersabar.
Gitu, paham? Nah, ini bagi yang jomblo-jomblo juga bisa menjadi ilmu untuk persiapan pranikah. Kalau antum banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak wawasan, maka antum nanti ketika jebur ke situ antum nggak canggung-canggung. Nah, saya ngomong ini berdasarkan pengalaman, bukan hanya berdasarkan saya baca kitab saja, enggak. Sudah mengalami misalnya. Sudah 25 tahun saya berkeluarga. Saya bisa ngomong ya, bukan omdo, bukan omong doang, tapi berdasarkan pengalaman. Itu yang akan kemudian membuat rumah tangga itu menjadi menyenangkan. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, sekarang kita masuk. Wa in khiftum syiqaqa bainihima. Ya, ini coba perhatikan. Dan jika kamu khawatir terjadi sengketa bainahuma di antara keduanya. Siapa keduanya itu? Ya. Siapa keduanya? Suami, istri, menantu berarti. Ini kita orang tua punya anak yang sudah menikah. Kan akhirnya menjalin silaturahim antara dua keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, ada keterlibatan keluarga, apalagi di saat-saat awal pernikahan. Perlu bimbingan. Jangankan yang baru, yang lama juga, yang kawakan-kawakan seperti antum juga perlu bimbingan. Jangan dikira karena banyak perceraian itu faktanya di beberapa tempat bukan hanya pernikahan usia muda saja, kadang sudah punya ya 5 cucu, 6 cucu, akhirnya cerai. Itu enggak sedikit. Nah, makanya nasihat pernikahan itu sebenarnya bukan hanya untuk yang jomblo atau yang sedang mau nikah atau dalam pernikahan, tapi untuk semuanya, untuk saya juga perlunya nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ulangi, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ya, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, termasuk peringatan tentang bagaimana berkeluarga. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Kalau terjadi sengketa, syikok itu syakko itu artinya pecah, ya, atau retak. Ya. Rumah tangga itu bisa retak juga. Ya. Makanya kita sering mendengarkan, wah rumah tangganya itu retak. Maksudnya syikok, ya. Nah, bagaimana caranya untuk kembali merajut atau kembali merapatkan yang retak-retak itu? Ya. Maka fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ya, maka kirimlah atau utuslah fab'athu seorang ya hakaman juru damai min ahlihi dari keluarga laki-laki, wa hakaman dan juru damai min ahliha dari keluarga perempuan, dari keluarga suami maupun istri, dikirim. Ya, jadi wa in khasyitum ayyuhal hukam mukhalifatan wa adawatan baina zawjain fawajjihu hakaman adlan min ahli zauj wa hakaman adlan min ahli zaujah yajtami'ani fayanzurani fi amrihima wa yaf'alani ma fihi maslahah. Ya. Jadi beberapa pendapat para ulama fikih ya, jadi kalau sudah disampaikan ke urusan ya yang mengurusi tentang pernikahan, biasanya di departemen apa itu? Urusan agama ya. Maka para hakim itu hendaknya ketika tidak bisa diselesaikan urusan itu di mahkamah ya, kalau ada perselisihan kemudian ada permusuhan antara dua suami dan istri, maka hendaknya mereka mengutus juru damai dari keluarga istri dan keluarga suami. Jadi pilih di antara ahli keluarganya yang kira-kira bisa
ya memberikan solusi. Maka ini hakaman adlan, ya. Jadi juru damai yang adil. Jadi dipilih. Kan mesti ada itu kan dari keluarga istri maupun suami ya. Pilih siapa yang kira-kira bijaksana. Jangan sembarang juga. Kalau yang temperamental misalnya dipilih untuk menyelesaikan ini malah berbahaya nanti. Orangnya temperamental misalnya atau cepat marah atau apa. Nah, itu biasanya susah untuk mengambil keputusan ya, orang yang temperamental. Ya, harus orang yang bijaksana. Maka di sini hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya itu maksudnya juru damai ya, atau delegasi lah ya, juru bicara yang baik. Nah, itu enggak semua orang bisa punya kemampuan memiliki tata bahasa dan bicara yang baik. Maka pilih yang kira-kira bisa. Karena tujuannya adalah untuk mendamaikan sesuatu yang terjadi perselisihan dan permusuhan. Bisa nggak terjadi antara suami istri perselisihan permusuhan, bisa nggak? Oh bisa. Orang gara-gara kunci aja bisa jadi cerai. Sering gara-gara kunci mobil atau kunci motor, yang laki-laki sembarangan naruhnya atau yang perempuan ya di sembarangan naruhnya, tidak ajeb. Maka ini saya kasih trik ya supaya ini tidak menjadi persoalan dalam keluarga. Kalau naruh hal-hal yang penting itu harus ada kode etiknya, ada kodenya. Karena walaupun hanya sekedar kunci, naruh sembarangan, kita sudah buru-buru ya, sudah tinggal beberapa menit kita terlambat ke kantor gara-gara nyari kunci karena naruhnya sembarangan, nyarinya sampai setengah jam karena sembarangan, bisa bertengkar itu. Akhirnya aja cerai ya. Kalau nggak sabar, nggak saling menyadari, bisa itu gara-gara kunci saja. Nah, makanya caranya itu taruh di tempat yang ajeb. Nah, ini sudah saya terapkan dalam keluarga saya supaya kalau nyari itu enak. Jangan sekarang taruh sini, besok taruh situ, besok lagi, bingung jadinya. Padahal kita kadang-kadang itu kan memerlukan waktu yang singkat untuk segera mendapatkan kunci itu, karena kita buru-buru kan jadi emosi. Itu satu contoh saja. Ini dalam berkeluarga. Hal-hal yang sepele bisa kemudian menjadikan keluarga itu menjadi retak. Hati-hati itu. Yang lain kembangkan sendiri. Itu kedisiplinan dalam meletakkan hal-hal yang kita anggap penting. Katakanlah kunci. Kunci kan penting kan, namanya kunci kan. Ya kunci apa saja. Ya kunci pintu, ya kunci mobil, kunci motor, kunci apa saja. Jangan sembarangan. Seringkali itu ya. Jadi syikok nanti bisa terjadi ya. Itu ya. Makanya tadi kalau sampai terjadi seperti itu, maka utuslah dari perwakilan pihak laki-laki maupun perempuan untuk berbicara menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya, terutama bagi keluarga-keluarga yang masih muda, jangan diselesaikan sendiri, tapi melibatkan ya, dalam hal-hal tertentu harus melibatkan kedua belah pihak dari keluarga itu. Kalau sekiranya bisa diselesaikan sendiri ya nggak usah ya. Kalau sudah bijak ya, kan orang bisa bijaksana itu bukan karena usia kan, bisa juga usianya sudah tua tapi nggak bijak-bijak, itu juga ada sementara yang usianya masih muda tapi dia bijaksana, ada juga ya. Makanya bijaksana itu bukan hanya sekedar karena umurnya sudah tua, bukan. Jadi bijaksana itu bisa dilakukan ya, orang itu bisa bijak itu karena pertama apa? Banyak pengalaman ya, banyak pengalaman, banyak wawasan, banyak ilmu ya. Itu yang kemudian menjadikan orang itu makin bijak dan pandai, cakap dalam mengambil hikmah ya dari setiap kejadian-kejadian. Itu biasanya membuat orang itu makin bijaksana. Begitu ya. Nah, ini enggak gampang loh ya. Jadi orang untuk menjadi bijak itu enggak gampang. Ya. Harus diolah, diasah terus-menerus. Bukan hanya sekedar ilmu. Ya. Bukan hanya sekedar antum bisa membaca kitab terus ini terus itu.
belum tentu juga, ya. Karena banyak orang yang juga bisa membaca, ya, tahu ini syariat atau itu, tapi nggak bijaksana. Bahkan dia tidak mau mengamalkan apa isi kitab yang dibaca itu juga banyak, ya. Makanya itu antum harus terus belajar, ya. Nah, maka di sini harus mengutus, ya, antara kedua belah pihak itu juru bicara yang adil dan bijaksana, min ahli zaujati, ya, baik dari keluarga yang perempuan maupun yang laki-laki. Kemudian berkumpul, berdiskusi, ya, mencari solusi-solusi yang terbaik fi amrihima, dalam urusan kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wa yaf'alani ma fihil maslahah, dan melakukan sesuatu yang di situ keputusan itu menjadi maslahah berdua. Itu, ya, supaya menjadi maslahah berdua maka harus didiskusikan dengan cara win-win solution. Win-win solution itu mencari solusi yang dua belah pihak itu menang dan menang, jangan menang kalah. Kalau menang kalah nanti yang pihak suami dimenangkan, yang istri dikalahkan, ya cekcok lagi nanti. Win-win itu artinya apa? Semua menjadi menang, menang-menang, bukan menang kalah. Nah, ini perlu bijak memang. Jadi untuk mengambil keputusan yang tepat itu nggak gampang. Makanya oleh Allah SWT, hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, juru damai, bukan juru bertengkar, bukan. Nanti kalau salah pilih malah makin bertengkar. Padahal di sini tujuannya untuk mendamaikan yang sedang bertengkar, ya, retak, ya, sedang syikok, sedang berseteru. Subhanallah, ini ilmu, ya, harus dengan cara yang bijaksana, ya. Nah, mencari solusi-solusi yang kira-kira tepat. Nah, biasanya kan saling membela. Dari pihak laki-laki membela anaknya sendiri, pihak perempuan juga membela anaknya sendiri, gak bakalan ketemu. Yang sering terjadi seperti itu. Kenapa kita sampai cerai? Karena masing-masing kekeh, ya, bertahan, merasa paling benar. Nah, ini pengalaman juga. Padahal harusnya tidak begitu. Kalau memang anaknya yang salah, ya harus berani mengatakan bahwa dia salah. Ketika sudah ketemu kekurangannya, diperbaiki kekurangan itu. Jangan salah-salah dibela, ya. Padahal memang anaknya itu temperamental, memang dikit-dikit nabok misalnya, dikit-dikit mukul. Ya, kalau diingatkan kan boleh dalam Al-Quran, mukul, fadribu hunna, kan boleh mukul. Gara-gara dia salah memahami. Anak sebelumnya begitu, ya. Ayat sebelumnya itu kalau dikasih tahu tidak mempan, boleh dipukul. Nah, wahjuruhunna fil madji'i wadribuhunna. Terus main pukul, ya, main gampar aja gara-gara gagal paham. Padahal mukul di sini itu nggak mukul sembarangan, nggak boleh mukul yang menyakitkan, melukai, apalagi mukul bagian kepala, bagian muka, nggak boleh. Dan masih banyak itu keluarga-keluarga kita kaum muslimin yang salah dikit mukul, salah dikit mukul, nggak boleh, ya. Mukulnya juga harus pakai aturan, tidak boleh sembarangan. Memang Al-Quran mengatakan wadribuhunna. Kalau dinasihati nggak bisa, sudah harus agak tegas sedikit dengan mukul, tapi mukulnya bukan mukul yang menyakitkan, mukul yang melukai, termasuk mukul kepala, mukul muka tidak diperbolehkan. Itu, ya, gitu. Jadi padahal anaknya temperamental, tapi ketika diingatkan, oh enggak, dibela-bela, enggak, anak saya itu sabar kok, baik, katanya, gitu, ya. Nah, begitu. Ini harus memang legowo, ya. Nah, yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, ya. Jika keduanya bermaksud atau ingin, ya, mengadakan islah, aslaha yuslihu islahan, artinya apa? Islah itu apa? Memperbaiki, mengislah,
yang tadinya sikok, yang tadinya retak, yang tadinya perseteruan, ya perpecahan diperbaiki, direkatkan kembali. Kalau memang ada keinginan untuk memperbaiki. Tapi kalau memang sudah nggak ada, lah ini lain soal. Nah ini kedua belah pihak ada maksud dan tujuan ingin memperbaiki. Maka kalau ada tujuan yang kuat seperti itu, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti akan Allah berikan taufik, pertolongan. Ya. Tapi kalau pertemuannya itu hanya sekedar bertemu, apalagi saling membela diri, tidak mencari solusi yang tepat, yang nggak akan ditolong oleh Allah SWT. Ya, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Maka di sini ada syarat, ada jawab, ya. Ya, jika ya keduanya bermaksud ingin mengadakan perbaikan, maka yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya atau pasti. Nah ini ya, ini tolong di poin ini tolong dipahami. Kalau anak-anak kita misalnya naudzubillah min dzalik, ya jangan sampai anak-anak kita mengalami perceraian lah, ya kita berdoa kepada Allah. Kalau misalnya pahit-pahitnya gitu sampai terjadi seperti itu, maka gunakan ayat ini ya sebagai alat untuk mendamaikan. Karena nggak ada orang yang nikah ingin cerai, nggak ada. Kalau kecuali orang-orang yang memang jahat. Kalau nikah ya ingin membangun kekeluargaan sampai di akhirat kelak, pasti begitu. Tapi kan namanya dalam berkeluarga itu tadi nggak terus-terusan mengalami happy atau enak, kadang nggak enak. Bagi orang-orang yang memiliki ketahanan dan kesabaran yang kuat, maka ketika nggak enak itu dia pasti akan bertahan, ya, sambil mencari solusi-solusi terbaik, ya. Karena seorang suami harus mampu melihat kebaikan istrinya, ya. Ketika istrinya sedang melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan, harus sesegera mungkin suami itu mengingat kebaikannya, ya. Jadi kata Rasulullah, la yafraq mu'minun mu'minatan, ya, ingkariha minha khuluqan radiya fiha akhar, rawahu Muslim, ya. Jadi seorang mukmin di sini maksudnya suami tidak boleh membenci mukminatan, ya, perempuan mukminah yang lain, ya. Di sini konteksnya adalah istri, ya, suami istri. Ingkariha minha khuluqan, jika seorang suami, ya, tidak senang dengan sebagian perilaku istrinya, radiyah, maka dia harus segera menyukai minha akhar, harus segera ingat kebaikan istrinya. Itulah yang kemudian membuat seorang laki-laki menjadi lebih bijak dalam dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi. Karena kalau seorang suami misalnya menuntut harus sempurna istrinya itu, maka seorang suami harus menjadi yang sempurna dulu. Bisa nggak sempurna? Nah, kan gitu. Kalau seorang istri menuntut agar istrinya suaminya, bisakah dia menjadi istri yang sempurna? Nggak bisa. Apa justru dengan kelebihan dan kekurangan itu akhirnya di-mix, ya, disatukan. Makanya harus pandai-pandai melihat kebaikan dan prestasi yang dimiliki masing-masing. Tapi kalau selalu melihat kekurangannya, ya akan selesai itu. Nggak akan menemukan kenyamanan dalam berkeluarga. Sama kita berteman juga demikian. Sebenarnya kita dalam berteman ini, ya, kalau hanya melihat sisi kekurangannya saja, ya, kita nggak akan menjadi teman yang baik. Padahal kita sendiri juga banyak kekurangan. Maka pandai-pandailah, ya, mengakui, menerima, ya, segala kelebihan dan kekurangan. Makanya Rasul mengatakan la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, jangan kamu membenci gara-gara hanya satu perilaku atau beberapa perilaku jelek
Ya misalnya kalau tidur ngorok misalnya, padahal enak kalau tidur ngorok itu supaya nggak ada maling gitu kan, terus cari gitu. Atau istri kegemukan sedikit misalnya gitu ya, kan nggak apa-apa. Kalau badannya seger kan gitu, nggak makan 2 hari kan nggak apa-apa, nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan, tetap dagingnya tetap banyak gitu, tetap kelihatan seger gitu. Atau melihat istri yang terlalu langsing misalnya, dikomentari juga. Kan enak kalau langsing kan, kalau goncengin kan nggak berat tuh, ya nggak makan ban ya. Itu gambaran-gambaran saja ya. Jadi mampu melihat sisi positifnya, itu caranya ya. Akhirnya itu menjadi happy ending semuanya ya. Masya Allah, luar biasa. Ini penting ya, bukan hanya untuk calon-calon suami, tapi untuk kita yang sudah menjadi suami sama saja juga perlu adanya hal nasihat seperti ini. Jadi jika iyurita islahan yuwafiqillahu bainahuma ya, kalau ingin atau bermaksud ingin mengadakan perbaikan maka sudah pasti ya, yuwafiqillah itu janji Allah yang tidak pernah diingkari ya. Nah, ya tentu ya, bagi seorang bapak yang punya anak ya sudah berkeluarga ya masing-masing ya pasti menghendaki bahwa anak itu jangan sampai bercerai. Kalau sudah bercerai itu implikasinya itu panjang sekali itu, bukan hanya panjang sekali. Nanti termasuk kekecewaan anak-anaknya, dendam anak-anaknya ya. Kemudian perasaan anak-anaknya juga menjadi berantakan semuanya. Maka termasuk abghadul halal ya, halal yang dibenci, halal tapi dibenci, karena itu penyelesaian terakhir gitu ya. Cerai itu kan penyelesaian terakhir ya. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, terus harus mencari solusi-solusi terbaik, karena itu termasuk perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Jangan sampai itu terjadi. Maka caranya harus bijak ya. Nah, ing qasada islahadatil bain ya. Nah, wa kanat niyatuhuma sahihatan ya. Jika memang ada maksud untuk memperbaiki ya, dan keduanya itu memiliki niat yang baik, yang sahih ya, tidak ada niatan-niatan buruk di antara kedua belah pihak. Wa qulubuhuma nasihatan liwajhillah, dan hatinya dia betul-betul menerima ya, betul-betul ingin melakukan perbaikan ini karena ingin mencari ridha Allah. Wa Allahu bainas zawjaini al-wafaq wal ulfah wa al-qafi nufusihima al-mawaddah warahmah. Maka kalau seperti itu niatnya, pasti Allah akan berikan kepada kedua belah pihak itu ya, mawaddah warahmah ya. Jadi mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah ya kesungguhan ya, seseorang yang mengosongkan dari segala keburukan yang dia lihat. Artinya ketika dia melihat keburukan itu dia hilangkan saja ya. Melihat kekurangan dari istri ya, itu dihilangkan saja. Jadi yang nampak itu hanya perbaikan. Itu namanya mawaddah. Mawaddah itu bisa terjadi, bisa dirasakan bila mana seorang suami itu mengosongkan apa? Mengosongkan pandangan terhadap kekurangan seorang istri, dikosongkan ya. Kalau bisa lihat kelebihannya saja, itu namanya mawaddah, atau itu yang menyebabkan kemudian mendapatkan mawaddah. Kan mawaddah rahmah itu kasih sayang. Nah, kan semuanya juga begitu ya. Sakinah, mawaddah warahmah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun ya. Jadi litaskunu ilaiha itu sakinah ya, mawaddatan warahmah. Mawaddah bisa diperoleh bila mana seorang suami itu mengosongkan ya perasaannya
ya atas kekurangan istrinya, itu baru bisa meraih mawaddah. Tapi kalau itu masih kebayang-bayang terus dengan kekurangan dan aib daripada istrinya, jangan mimpi mendapatkan mawaddah, itu nggak akan bisa. Karena yang kebayang nanti pasti akan kekurangannya, akibatnya adalah emosi. Ya, kalau sudah emosi sudah berantakan semuanya. Ya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, mengetahui termasuk mengetahui perasaan seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, sesuatu yang enggak kelihatan atau motif-motif yang memang tersimpan dalam hati seorang suami atau rahasia-rahasia semuanya yang ada di dalam istri atau kedua-duanya, maka itu semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, khabiron dan maha teliti, aliman bi ahwadil ibad, hakiman fi tasyri'ihi lahum. Allah mengetahui atas segala ya tingkah laku hamba-hambanya, hakiman maha bijaksana fi tasyri'ihi lahum, dalam syariatnya ya lahum atas hamba-hambanya, atas mereka. Jadi syariat Allah yang ditentukan termasuk bagaimana perilaku kita, bagaimana cara kita dalam mengatasi persoalan tadi. Nah, itu semuanya dalam pengetahuan Allah SWT, dan Allah sangat bijaksana dalam menurunkan aturan ini. Maka ikutilah aturan yang telah Allah berikan. Jangan belum diterapkan syariat sudah nyari cara yang lain. Wah, supaya nanti tambah bisa saling rukun lagi, pergi ke Mbah Anu aja itu minta air, ya, supaya nanti dikasih itu, kasih jimat, nanti bisa rukun lagi dengan itu. Nah, ini yang akhirnya malah menjadi bencana. Jadi tidak ngecek dulu dalam Quran bagaimana caranya, malah pergi ke si mbah ini, mbah itu, mbah. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Akhirnya apa? Ya malah berantakan. Sudah pasti berantakan. Ya, karena caranya tidak sesuai dengan cara Allah. Begitu. Lebih memilih hal-hal yang justru mendatangkan kemurkaan Allah, dan itu sering. Bukan 1, 2 atau 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Saya sering kali menemukan seperti itu. Saya lihat, saya coba perhatikan, malah berantakan, malah hancur lebur keluarganya, karena mencari cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca ayat ini, kita harus meyakini bahwa ini adalah solusi yang terbaik jika ada persoalan, ya, kembalikan dengan syariat yang telah Allah tentukan. Kok dikit-dikit Quran? Ya memang kembali kepada Al-Quran, asal caranya bener aja. Kan sekarang banyak yang nyinyir itu, dikit-dikit Quran. Nah memang, kalau orang Islam kan harus kembali kemana? Al-Quran. Cuman caranya, ya memang caranya, kan Quran ini kan ibaratnya apa? Pisau kan, ya, alat, nah gitu kan, untuk kita gunakan memutuskan satu perkara. Nah, sekarang cara gunainya harus benar, kan gitu aja masalahnya. Tapi kalau kita mengatakan kembali ke Quran, benar apa salah? Benar apa salah? Ya benar lah. Iya. Biasanya kembali ke Quran dia maksudnya itu difahami secara baik. Tentu dengan cara apa ya? Dengan cara, ya sudah tahulah ya caranya para alim ulama, para asatid, para ajengan, para kiai yang memang punya ilmunya, ya punya caranya, kan begitu. Ya kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan manhaj dan aturan para alim ulama, gitu aja. Ya, jangan ikut nyinyiran yang nggak benar itu. Dikit-dikit kembali ke Al-Quran, ya memang harus kembali ke Al-Quran. Mau kembali kemana? Iya kan? Betul nggak Kang Jidan? Iya, kembali ke Al-Quran, ke Sunnah, tentu dengan cara pemahamannya para alim ulama. Kalau kembali sendiri nggak tahu ilmunya, ya jangan. Apalagi hanya bisa membaca terjemah. Kan terjemah itu belum lengkap, masih harus dijelaskan. Itu maksudnya barangkali seperti itu. Memang harus kembali. Nanti kalau dinyinyir, nanti masyarakat malah kembali ke mana? Ya udah kembali gitu aja, ke karuhun aja.
Mbak dukun aja gitu malah bingung nanti ya, karena dinyinyir, mau kembali ke Al-Quran dinyinyir, akhirnya kembali ke paranormal, ke perdukunan, ya makin berantakan lah. Datang saja ke situ membenarkan apa yang mereka katakan aja diancam sholatnya nggak diterima berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari. Membenarkan apa kata dukun, tukang ramal itu, kita benarkan saja itu, diancam sholat kita nggak diterima. Ini perlu saya singgung supaya bapak-bapak juga bisa menyampaikan kepada yang lain ya. Al-Quran menawarkan solusi yang sangat bijaksana, maka pahami terus belajar dan tidak merasa paling benar, jangan, tapi terus belajar ya, supaya Allah menolong kita mendapatkan solusi terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar minallah, dari Allah SWT, yang kurang, yang salah pasti karena kealpaan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah maafkan dan semua kita dimaafkan oleh Allah SWT. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبدنياي وآخرتي